keluar kota bisa kadang sampai 19, 18. Oh, iya tuh. Bisa. Irit banget ya. Bisa. Hai, selamat datang di Temu Mobil. Nah, sekarang gue bersama dengan Ko Adi. Halo Ko Adi. Halo. Gimana kabarnya? Ya, baik. Baik. Nah, Ko Adinya adalah pemilik dari Honda CR-V gitu kan. Nah, di sini gue mau nanya nih, sebagai pemilik Honda CR-V, gimana sih pengalamannya Ko Adi dalam menggunakan mobil ini? Nah, buat kalian yang penasaran, saksikan terus di Teman Mobil. Nah, sekarang gua sudah di dalam mobil Honda CR-V bersama dengan Ko Adi. Ko Adi. Halo. Nah, mau nanya nih Ko, menggunakan mobil Honda CR-V ini sejak kapan Ko? CR-V ini udah 1,5 tahun lalu kali ya. Oh, lumayan ya. Lumayan ya. Nah, lumayan. Kan sekelas CR-V maksudnya di kelasnya kan ada baik tuh mobil-mobil. Kenapa sih akhirnya milih ini gitu dibandingkan dengan mobil-mobil lain gitu? Oke. Sebelumnya kan gue pernah pakai CR-V juga ya. Jadi di masa CR-V pakai ke Expander, pakai ke CR-V lagi gitu, balik lagi. Nah, di masa transisi itu tuh gue mencoba banyak mobil. Oke. Tes gitu. Yang feel driving, gas, rem, nyetirnya enak itu nggak banyak. Nggak banyak, oke. Jadi begitu ganti mobil, feelnya jadi antara terlalu keras, antara feelingnya nggak enak, atau mungkin kurang nyaman kayak gitu. Nggak banyak yang bisa nyamain CR-V. Nggak tahu deh kenapa, tapi setelah dari CR-V yang Gen 3 ya waktu itu ya, pindah ke Expander, feelnya mirip-mirip tapi masih ada yang kurang gitu. So begitu ada kesempatan, feel itu nggak dapat juga di mobil-mobil lain gitu. Mobil lain, oke. Nah, akhirnya yaudah deh balik ke CR-V lagi gitu. Oh, asih. Berarti dulu nyobain Expander, maksudnya secara feel dari sisi performance mesinnya lebih enak ini berarti ya? Tetap lebih enak ini. Lebih enak ini ya. Expander yang paling mirip dibanding mobil-mobil lain, tapi tetap nggak bisa disamain sih. Oh, asih. Lebih nyaman lah, lebih comfort buat driving ya. Oke, asih. Nah, ngebahas mengenai comfort dan lain-lain nih, kira-kira apa sih selama penggunaannya sekitar 1 tahun lebih tuh? Nah, yang disuka dari si Honda CR-V ini apa aja? Yang disuka feeling driving yang jelas. Oke. Satu. Yang kedua, kalau mobil itu buat gue itu yang lumayan penting kan yang duduk juga ya. Penumpangnya lah ya. Penumpang lah ya. Oke. Nah, CR-V itu selalu di baris kedua itu lega banget. Ya, setuju. Dibanding Expander pasti lega ini sih. Lega banget, luas dan masih mewah gitu. Jadi yang paling gue suka selain sebagai personal yang nyetir ya, keluarga atau orang yang duduk di belakang itu pasti lebih nyaman. Oke. Lebih nyaman, mau tidur, mau duduk, mau tegap, itu enak gitu. Oh, asih. Lebih secara kayak suspensinya empuk lah gitu ya kan. Ya. Jadi lebih comfort lah. Lebih comfort ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi tuh yang suka tuh? Selain itu. Driving. Fun to drive nggak sih? Fun. Berarti kalau misalnya langsung responsif dibujak gitu? Iya. Oke. Lebih ya. Kalau sekarang sih gue lebih banyak pakai ini ya, eco drivingnya ya. Driving, lebih irit berarti ya? Lebih irit jatuhnya, dan untuk dalam kota kayak gini, eco driving ini udah lebih cukup ya, nggak ada keperluan untuk ganti ke turbo gitu ya. Tapi kalau di luar kota, nah pengen lebih responsif ya, tinggal matiin aja gitu. Jadi sebenarnya even though dengan eco driving ini juga sebenarnya udah cukup ya, responsif. Nah itu kira-kira berapa tuh konsumsi BBM tuh dalam kota dan luar kota? Kalau bensin memang CR-V agak jelek ya. Ini pakai apa? Pertalite atau Pertamax? Ini pakai Pertamax. Pertamax kalau dalam kota itu kalau bagus bisa dibilang 9 sampai 10. 1:9 sama 10. 1:9. Oke, dalam kota tuh. 10 dalam kota. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya agak macet atau apa ya
kita bisa expect di 8, kadang kalau lagi nggak bagus 7 gitulah. Oke. Tapi general ada di angka 1:9, 1:10. Oke. Kalau keluar kota? Keluar kota bisa kadang sampai 19, 18. Oh, iya tuh. Bisa. Irit banget ya. Bisa. Terutama ya kalau itu udah mode eco tuh. Itu masih eco, itu eco. Itu eco apa namanya? Ya kita pinter-pinter ini ya. Iya. Gue kalau nyetir nggak terlalu main di speed gitu sih, tetap jagain ininya, jagain apa namanya pembakarannya. Jadi di sini kan enaknya kalau mobil lama kan suka nggak ada ininya tandanya. Kalau ini kelihatan nih lagi di eco mode atau enggak gitu. Gue bisa lebih perhatiin di eco mode-nya, jadi seringnya dijaga di angka segitu. 15 ke atas gitu. Berarti maksudnya walaupun sembari nyetir tetap melihat kondisi mobilnya supaya irit gitu ya kan? Iya. Nggak ugal-ugalan lah bawanya lah gitu ya. Iya. I see. Tapi kalau dalam kota 1:9 ya lumayan juga sih sekelas CR-V. Tapi kalau expander tuh kemana berapa? Lebih irit pasti kan? Expander lebih irit, bisa lebih irit, 11. Iya kan? Bisa lebih irit ya. 11, 12. Sedangkan kalau kan udah turbo juga kan gitu. Jadi pasti ya agak lebih boros sedikit lah gitu. Tapi emang rata-rata pengguna CR-V sih segitu sih, emang 9, 10 gitu. Nah kalau sebelumnya tuh yang generasi sebelumnya tuh yang itu generasi gimana? 3 itu tahun 2008 kayak atau 2009 ya. Itu lebih parah. Itu bagus itu di 1:8, 1:7 gitu. Kalau lagi parah, boros ya? Boros 1:6 kalau lagi nggak bagus jalannya. 1:6 pernah? Iya. Tapi Tapi ada mode eco-nya nggak sih? Nggak ada ya? Kalau dari generasi tersebut ya? Nggak ada kan? Oh iya. Tapi lumayan juga sih. Bawa CR-V itu satu kepuasan tersendiri lah ya. Iya. Kita nggak bisa lihat mereknya dibanding-bandingin dengan yang lain, karena CR-V itu memang udah punya namanya sendiri dari generasi awal sampai akhir. Bener. Setuju. Walaupun juga yang yang terbaru sekarang tuh kayaknya harganya apa ratus jutaan, itu masih banyak yang beli padahal dengan harga segitu. Ya kan? Jadi maksudnya di mata masyarakat Indonesia tuh mobil CR-V itu udah jadi ikonik lah ibaratnya gitu kan. Oke. Nah kira-kira dari itu ada lagi nggak ke yang disuka sama CR-V ini? Itu menurutku itu lumayan banyak, lumayan cukup untuk membuat gue memilih mobil ini ya. Oke. Yang lain, ini kan mobil yang di range 500, 600, 700 gitu ya. So ada beberapa hal yang memang di-expect sudah harus ada kenyamanan atau apa namanya beberapa fitur gitu memang di-expect wajar ada gitu. Nah fitur di fitur ini ada nggak cobain yang disuka dari Ko Adi nih fitur-fiturnya? Ini ada cruise control nggak ada ya? Cruise control ada. Oke. Pakai tapi kadang-kadang aja kalau lagi capek di luar kota gitu. Nggak terlalu sering pakai lah. Gue cenderung suka driving yang apa namanya agak manual gitu ya. Dulu juga pakai sebelum transisi juga nggak suka ke yang automatic transition. Masih lebih suka manual transition. Pas nyobain sekarang lebih enak matic. Setelah nyoba terbiasa, bisa beradaptasi. Tapi masih lebih suka yang konteks ke manual. Manual gini. Ya, oke. Dari interiornya gimana? Ini kayak mewah sih, ini ada wood panel gitu ya kan. Terus juga dari instrumen panel untuk yang speedometer keren juga sih. Ya. Gitu. Kalau berbicara mewahnya sih, ini aku suka juga sih, maksudnya mungkin bukan dari depan tapi kalau di belakang itu kelihatan mewah, karpetnya, tempat duduknya, kulitnya itu mewah sih. Oke. Jadi yang di belakang tuh seru gitu. Ya, udah karena mewahnya luas, gitu kan. Luas, interiornya juga bagus, mewah. So maksudnya kalau kita dapat mobil CR-V, punya mobil CR-V, bangga atau senang juga karena penumpangnya juga dapat something yang enak gitu. Oke. Nah, tadi kita ngebahas dari kesukaan nih. Kira-kira apa nih yang nggak disuka dari CR-V ini? Kekurangannya lah gitu. Kekurangannya yang pertama tadi bensin. Ya. Karena tapi maksudnya itu pro kontra sih, karena mobil sekelas ini yang ngeluarin kocek segitu nggak masalah lah gitu ya kan. Tapi ada juga yang boros lah dan lain-lain gitu. Iya. Even yang hybrid juga konon juga nggak terlalu hemat
ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, memang kita nggak nyari hemat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin lebih ke kalau kita beli CR-V dibanding yang lain, yang kita lihat itu kayak fiturnya nggak sebanyak yang lainnya. Iya, setuju. Oke, ini CR-V punya nama, CR-V punya bagusnya sendiri. Tapi fitur itu sesuatu yang kadang kita pengen gitu. Dengan mobil sekelasnya di tahun yang sama, mobil lain itu bisa punya fitur yang lebih lengkap. Bener. Kayak gitu. Nah itu kadang jadi ngiri juga ya. Iya, bener. Ngiri juga, tapi kayaknya akhirnya ada beberapa lah orang yang berpikir, oh ya mau CR-V atau yang lainnya gitu. Cuma kalau kita paham kelebihannya CR-V dan memang udah nyoba sendiri CR-V itu seperti apa, tetap lebih pilih CR-V-nya sih. Oke. Memang sih fitur nggak bisa dipungkiri juga gitu kan. Kayak misalkan sekelasnya kayak ya mungkin ke Wuling Almas lah gitu ya kan. Dia kan ada fitur yang kayak fitur ADAS, terus fitur yang voice comment dan lain-lain gitu kan. Banyak fitur di sana gitu. Sedangkan CR-V kan nggak ada fitur-fitur kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi maksudnya tetap dilihat dari driving experience-nya, memang CR-V nggak bisa inilah digantikan lah ibarat gitu ya. Oke. Nah kira-kira ada kekurangan lain yang disuka dari CR-V ini? Kalau kekurangan ini mungkin beda-beda kayak. Tapi kalau di compare dengan Innova. Innova. Pernah nyoba juga? Pernah nyoba juga. Apa namanya 2-3 kali trip pakai Innova. Shockbreaker-nya itu masih lebih bagus yang lain. Oh dibandingkan ini? Dibandingkan ini. Oh gitu. Ini nyaman. Kalau kita bisa nyetirnya dan maksudnya kita nggak dalam kondisi jalan yang jelek banget, kita bisa ngakalin gas remnya, ini masih bisa nyaman. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa mobil yang lain, ada yang lebih lah dibandingkan ini. Jadi sama Innova yang kemarin tuh enakan Innova dari suspensinya. Oh gitu. Betul. Walaupun maksudnya secara penumpangnya tuh sama gitu, banyakan itu. Oh iya. Jadi ya mungkin salah satu hal yang kedepannya bisa dikembangkan. Nggak tahu nanti kalau di CR-V yang terbaru itu hebatnya gimana ya? Apa ya? Tapi kalau yang saat ini suspensi memang perlu ditambahin lah. Improvement lah ibaratnya gitu ya. Oh sih baru tahu sih. Tapi maksudnya ya mungkin itu ada kekurangan lah dari si itunya, dari si karakteristiknya. Tapi kalau yang dulu generasi sebelumnya sama juga. Generasi sebelumnya kebetulan memang tapi itu udah mobil lama sih ya. Cuma waktu itu masih tetap enak kok. Nggak komplain kok. Walaupun udah lama ya mobilnya ya. Walaupun udah lama nggak komplain. Kebetulan yang pas ini pas juga dibandingin sama yang Innova, memang agak kerasa beda ya. Gitu. Oke. Ya kok. Terus apa lagi nih kekurangannya? Nah, ini sering orang mungkin nggak nyadar tapi agak mengganggu sih ya. Jadi CR-V ini dia kalau kita muterin setir itu jaraknya itu pendek banget. Jadi kalau misalnya kita parkir mau muter balik itu pendek. Jadi kayak satu kali putaran setir terus dia cuma setengah. Dan kalau ini ke sini dia malah nggak sampai setengah. Jadi rasio puternya tuh pendek gitu ya? Pendek. Rasio puter setirnya pendek. Ya luarnya memang radius putarnya lebih jauh ya. Iya. Jadi maksudnya kalau muter balik tuh mesti ancang-ancangnya jauh gitu ya? Ya satu itu. Yang kedua kalau kita nggak hafal dan jarang pakai gitu ya, kita suka muter, tahu-tahu mentok, tok gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak aware atau kita jarang ngekenalin mobil sebelum jalan gitu ya, itu sering tuh nanti tak. Jadi lama-lama kan power steeringnya ya yang kena. Jadi kalau emang nggak biasa bawa ini gitu ya kan, bisa kayak gitu kondisinya. Atau kalau dibawa teman atau saudara gitu atau siapa gitu dipinjem, wanti-wanti dulu. Ini putarannya segini, jangan banyak-banyak. Jangan banyak. Takutnya malah kena gitu ya kan. Iya. Itu sepele tapi lumayan berasa sih kalau nanti sampai rusak. Gitu. Oke. Nah, kira-kira nih tadi udah bahas kurang nih. Ada cerita unik gak selama menggunakan si Honda CR-V ini? Gitu. Oke. Ini mungkin hubungannya dengan kenapa bisa CR-V kali ya. Jadi dari dulu, dari kecil gitu ya, gue tuh udah sering
naik mobil CR-V, ya punya saudara sih. Oke. Tapi dari generasi 1, 2, 3, 4, 5 itu selalu aja ada antara kita punya, gue punya, atau Saudara. orang tua saudara yang punya, jadi familiar dengan CR-V. Oh, oke. gitu. Jadi dan mereka juga happy dengan CR-V. Jadi stigmanya adalah dari awal sampai akhir itu setiap generasi selalu ada ya. Iya, selalu iya, ada iya. experience-nya. Oh, ini mobil ini enak juga ya gitu. Jadi ada preference sendiri sih gitu. I see. Maksudnya ada history lah gitu. Ya, dari keluarga, dari ini. Oh. Ya, jadi ada oke. pengaruh dari keluarga juga kali ya, Oke, dari oke, sepupu oke. Iya, atau iya. paman atau CR-V yang generasi ketiga yang gue punya kemarin gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul nih, pembahasnya CR-V gitu. Bisa. Bisa jadi. Oh, CR-V Bisa. tuh gue punya gini. Oh iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih kok. Nyesel nggak punya CR-V ini? Oh, enggak sih. Enggak nyesel sih. Enggak nyesel. Ah. Berarti dengan keunggulan yang tadi gitu, walaupun ada kekurangannya juga dari isi bensinnya, nggak nyesel. Enggak. Oke. Kalau gue secara personal dalam konteks drivernya gitu ya, tetap gue paling suka feelingnya waktu nyetir CR-V. Oke. Tiap mobil kan beda ya. Beda. Toyota, Avanza gitu kan. Terus kalau kita mau Fortuner atau mobil yang lain, feelnya itu beda. Gitu. Feelnya gue paling suka masih mobil CR-V. CR-V ya, oke. Jadi secara feel experience-nya tuh CR-V lah pokoknya gitu kan. Dan juga dari history family juga CR-V juga kan gitu. Oke. Dari yang generasi ketiga sendiri, kalau gue bawa lagi di compare dengan mobil-mobil baru kayak gini, feelnya masih beda. Masih beda ya. Masih Oke, enak oke. di CR-V yang lama gitu. Oke, siap. Oke, sip. Thank you banget Ko Adi atas waktunya Ko Adi. Nah, buat teman-teman yang ingin nanya dengan CR-V atau tentang mobil yang lain, boleh banget share di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Mungkin itu saja dari kita ya Ko Adi ya. Ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. Salam Bye. Teman Mobil. Oke. Dah.